Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini Jumat 17 Februari 2023 dengan judul Memberikan Anaknya untuk Menebus Saya. Ayat renungan kita terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Allah tidak merencanakan supaya dosa ada, akan tetapi melihatnya lebih dahulu, jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga dijanjikannya memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia yang tidak terbatas dalam hikmat, tidak merancang rencana lain bagi keselamatan kita, kecuali pengorbanan anaknya. Imbalan pengorbanan ini adalah kesukaan yang memenuhi dunia ini dengan umat tebusan yang kudus, bahagia dan baka. Akibat dari pertentangan juru selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbang kepada kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan demikianlah nilai jiwa yang membawa kepuasan bagi Allah dengan harga yang dibayar, dan Kristus sendiri merasa puas dengan memandang buah-buah pengorbanannya yang besar. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh mulia Allah yang kita sembah, Allah yang sudah menjadikan manusia. Kemahatauannya tidak menghalangi rencana penebusannya. Meskipun Allah kita mengetahui akan kejahatan setan Lucifer dan bahkan kejatuhan manusia, namun semuanya itu tidak menggagalkan rencana Allah untuk menciptakan manusia, karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik untuk kebahagiaan umat manusia. Sehingga di balik semua itu, Allah memberikan satu rencana yang indah dengan rencana penebusan, yaitu melalui kematian Yesus Kristus, anak tunggal Allah, menjadi korban tebusan bagi kita. Tidak pernah berubah rencana itu dari semula sampai kepada kematian Yesus Kristus. Walaupun bisa saja Allah bertindak dengan cara yang lain, tetapi itu adalah menunjukkan kasih yang terbesar, kesungguh-sungguhan Allah untuk menebus manusia. Bagaimana dengan respon kita? Semoga kematian Kristus tidak sia-sia bagi saudara dan saya, sehingga pada saat Yesus akan datang, kita layak untuk menjadi anak-anak yang akan mewarisi kerajaan surga. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh mulia Engkau ya Tuhan dalam rencana penebusan bagi umat manusia. Dalam kejatuhan dan keberdosaan kami ya Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu dengan pengorbanan Yesus Kristus untuk dapat menjadi tebusan bagi dosa kami, sehingga menjadi satu jaminan untuk kami dapat diselamatkan. Dengan kami menerima pengorbanan itu, dan kami hidup di dalam tuntunan mengikuti semua perintah-perintah Tuhan, supaya kami diubahkan dari tabiat yang berdosa dan dikuduskan untuk mewarisi akan karakter Kristus. Bapa, biarlah kiranya Engkau tuntun kami Bapa, supaya kami layak untuk menjadi pewaris kerajaan Allah hari ini ya Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada. Jadikanlah kami untuk menjadi pembawa damai, menjadi terang dan juga garam dimanapun kami berada, untuk dapat menjadi saksi kebenaran Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan dengan kesehatan dan juga kekuatan dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab, bahkan pekerjaan. Melalui berkat Tuhan akan membawa kelimpahan untuk mencukupi segenap kebutuhan, keperluan dalam kehidupan keluarga.
Mendoakan bagi anak-anak ya Bapa di dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berbahagia, hormat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Demikian juga meraih harapan cita-cita mereka dalam dunia pendidikan. Tuhan akan tuntun ya Bapa, sehingga semua itu hanya semata-mata untuk membuat kami bertahan dalam kehidupan di dunia ini dan dapat menjadi saluran kasih dan berkat. Terutama ya Bapa, semua itu membangun tabiat dan karakter. Oh Bapa yang baik, biarlah kiranya Engkau memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman. Biarlah lawatan kuasa Tuhan meneguhkan iman mereka, sehingga damai sukacita memenuhi kehidupan umat-umat Tuhan. Semoga kami bersuka cita, berbahagia dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.